Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah pengajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita, yakni membahas ba'du fawaid surat al-Fatihah. Ini membahas sebagian dari faedah-faedah dari surah al-Fatihah. Alhamdulillah, kita telah membahas beberapa pembahasan, dan alhamdulillah kita juga telah mendapatkan beberapa faedah di dalam tafsir surah al-Fatihah ini. Nah, dan alhamdulillah kita lanjutkan penjelasan dari seorang ulama yang bernama Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Nah, Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Nah, kemudian kata beliau, kata beliau melanjutkan, yakni masih seputar dan akan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, Maliki Yaumiddin, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang mana beliau membahas seputar Ar-Rabb, Rabb dan maknanya. Kemudian di pembahasan Rabb, kalimat Rabb dan maknanya ini, beliau pun menyinggung akan ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, Yaumiddin atau hari perhitungan. Nah, kenapa dikatakan Yaumud atau Yaumuddin? Karena di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, akan menghitung amalan-amalan hambanya, akan dibalas amalan-amalan hambanya. Maka di dalam ayat ini juga terdapat bantahan kepada orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang semanhaj atau semetode dengan mereka. Mereka mengilmui tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, begitupun orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, sama. Kemudian di dalam ayat ini juga kata beliau juga ada bantahan bagi orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Dan juga kata beliau Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi seluruh kelompok-kelompok di dalam Islam yang menyimpang.
Maka di antara ucapan para salaf, di antaranya ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, kata beliau, man dhalla min ulama'ina fa fihi shibhun min al-yahud. Maka barang siapa yang sesat dari ulama-ulamanya kita, dia masyhur dengan keilmuannya, tapi salah pemahamannya, salah pemahamannya, tidak sesuai dengan pemahamannya Nabi dan para sahabatnya, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Dan barang siapa yang sesat dari kalangan para ahli ibadah kita, maka mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Mereka cuma gemar beribadah tapi sesat, karena tidak didasari dengan ilmu. Maka dari kalangan ulama kita yang tidak mendapatkan taufik dari Allah, semoga Allah SWT memberikan kita semua taufiknya, mereka tersesat, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Dan ahli ibadah di kalangan umat ini, kaum muslimin ini, yang tersesat, yang tidak mencocoki sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka menyerupai orang Nasrani yang semangat beribadah saja tapi tidak didasari dengan ilmu. Ini di antara ucapan salah satu ulama salaf yang bernama Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Kemudian Syekh mengatakan, di dalam 3 ayat yang pertama kita baca tadi itu, di dalamnya itu terkandung di dalamnya 3 permasalahan. 3 permasalahan. Yang pertama, di dalamnya ada cinta, mahabbah. Li'annallaha mun'im wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amihi. Di ayat yang pertama kata beliau, permasalahan yang ada atau yang pertama di dalam ayat yang pertama adalah seputar tentang cinta. Ini cinta adalah amalan hati. Dan cinta itu juga bermacam-macam, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Dia adalah amalan hati. Jadi li'anna Allaha mun'im, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah mun'imun, yang memberi nikmat. Dialah Allah yang memberi nikmat. Wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amih, dan yang memberi nikmat itu dicintai sesuai dengan kadar nikmat yang dia berikan. Tidak? Seseorang yang memberikan nikmat kepada kita itu dicintai sesuai dengan kadar nikmat yang dia berikan kepada kita. Mungkin orang yang paling besar cinta kita kepada mereka selain daripada Allah adalah siapa? Kedua orang tua kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita. Jadi orang yang memberi nikmat tersebut, itu dicintai sesuai dengan kadar nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian berkata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, alhamdulillahi ala madza. Ini ayat yang pertama. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji itu karena apa? Kemarin kita sudah bahas al di sini alif lam istighraqiyah. Alif lam yang menenggelamkan segala puja dan puji lillah, milik Allah. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dipuji karena apa? Kata beliau, ala ni'amihi, karena nikmat-nikmatnya. Allah dipuji karena nikmat-nikmatnya. Fa yuhmadu subhanahu wa ta'ala li dzatihi wa li asma'ihi wa sifatihi wa li af'alihi.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dipuji, ya. Dipuji, ya. Ya. Atas zat Allah tabaraka wa taala. Ya. Dipuji karena nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Allah dipuji. Ya. Fawal mun'imu ala ibadih, maka dialah Allah tabaraka wa taala yang memberi nikmat atas hamba-hambanya. Maka seluruh yang memberi nikmat, maka dia dipuji sesuai dengan kadar apa yang telah ia berikan nikmat kepada kita, kepada yang diberi nikmat tersebut. Yang diberi nikmat akan memujinya sesuai dengan kadar nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, kemudian li'anna nufusa julibat ala hubbi man ahsana ilaiha. Allah jalla wa ala wal muhsin wa huwa mun'im wa mutafaddil ala ibadihi fatuhibbuhul qulubu ala ni'amihi wa ala fadlihi wa ihsanihi mahabbatan la yu'adiluha mahabbatun. Maka kata beliau, ya, maka jiwa itu telah ditakdirkan, telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sudah merupakan sunnatullah, takdir bagi Allah. Jiwa itu akan memuji, ya, orang yang makhluk yang, ya, yang memberikan kebaikan untuk dia, ya tidak? Ini kalau disandarkan kepada makhluk, ya, akan memuji, ya, yang memberikan nikmat kepadanya. Itu sudah jiwa ditakdirkan seperti itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, dia adalah Al-Muhsin. Wa huwal Mun'im, dan dia adalah yang Maha memberi nikmat. Dan dialah yang memberikan keutamaan atas hamba-hambanya. Maka hati-hati kita, hati-hati manusia mencintainya di atas nikmat-nikmatnya, di atas keutamaannya, kebaikannya, ya, dengan cinta yang tidak ada setara dengan cinta apapun. Karena ini Allah tabaraka wa taala yang memberi nikmat, bukan makhluk, ya. Kalau makhluk, ya, ada kadarnya, berderajat-derajat. Tapi kalau Allah subhanallah, ya, kita dilihat oleh kalau kita lihat para ulama salaf, bagaimana betapa besar cintanya mereka kepada Allah. Mereka rela mengorbankan hartanya, jiwanya, keluarganya, ya. Dia tinggalkan semua. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya, besarnya cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Karena cintanya mereka kepada Allah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena dahsyatnya pengagungan, keikhlasan dan tauhid mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu kata Syekh, walidzalika kanatil mahabbatu a'zamu anwa'il ibadah. Oleh karena itu cinta adalah, ya, jenis ibadah yang paling agung. Ya. Fal mahabbatu lillah rabbul alamin atau rabbil alamin, ya, tadammanat falhamdulillah, ya, rabbil alamin tadammanu al mahabbah, ya. Maka alhamdulillah, ya, segala puji milik Allah pengatur alam semesta, maka terkandung di dalamnya cinta. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pengatur alam semesta, ya, konsekuensinya Allah harus memberikan nikmat kepada kita. Kemarin sudah dibahas. Segala fasilitas Allah berikan kepada kita. Ya. Allah utus lagi seorang rasul. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Allah dipuji karena apa? Karena Allah yang memberikan kita nikmat semua. Dia memberikan kita nikmat hati. Dia memberikan kita nikmat kecukupan. Dia memberikan kepada kita nikmat kecukupan dalam bentuk anggota tubuh jawarih, yang dengannya subhanallah hakikatnya adalah salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai satu wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita hamba-hamba yang mempersiapkan dirinya untuk negeri akhiratnya yang abadi, kekal selama-lamanya. Itu hakikat fasilitas semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah syukur. Alhamdulillah adalah kesyukuran. Ya. Alhamdulillah adalah kesyukuran. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan gharib. Kata beliau, afdalu dzikir la ilaha illallah. Wa afdalu du'ai alhamdulillah. Seafdal dzikir adalah la ilaha illallah. Ini tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sesembahan yang diibadahi, tapi apakah dengan benar? Tidak. Maka la ilaha illallah, yakni tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa afdalud du'a, dan seafdal doa adalah alhamdulillah. Segala puji dan puja milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi ya, alhamdulillah terkandung di dalamnya cinta. Karena ketika Allah mengatur kita, Allah memberikan kita, memberikan kita apa? Nikmat. Dan sekarang siapa yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung, membilang nikmat Allah tabaraka wa taala, kalian tidak akan bisa menghitung dan membilangnya. Jadi bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Ya, disebut oleh para ulama, ya, akan makna dari syukur. Di antaranya Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan akan makna syukur. Kata beliau, asyukru wa i'tiraful qalbi bi ni'amillah was-sana'i was-sana'u 'ala Allah biha wa sarfuha fi mardatillahi ta'ala, wa kufru ni'mati biddu dzalik. Syukur, kata beliau, i'tiraful qalbi bi ni'amillah. Syukur itu adalah pengenalan hati akan nikmat-nikmat Allah. Ya. Kita tahu ini segala nikmat ini datang dari mana? Allah tabaraka wa taala. Yang memiliki nama-nama 90, 100 nama kurang satu. Bahkan kata Nabi, ada nama-nama yang Allah sembunyikan di dalam ilmu gaibnya Allah. Ya. Kita pengenalan hati akan nikmat-nikmat Allah. Wassanau 'ala Allahi biha, dan kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala dengan karena nikmat-nikmat tersebut. Ya. Wa sarfuha fi mardatillahi taala, dan kita palingkan ya nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala itu kepada keridhaan-keridhaannya Allah. Wa kufru ni'mati bidzalik, dan ingkar, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu lawan atau kebalikan dari syukur itu. Kebalikan dari syukur tersebut. Ya. Nah. Nah. Kemudian ya, beliau melanjutkan ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya. Kemudian saya pun menyebutkan bahwasanya cinta itu ya 4 macam. Cinta itu 4 macam. Kata beliau, yang pertama adalah mahabbatun syirkiyah. Sudah dibahas ya? Sudah dibahas? Belum ya? Insyaallah. Nah. Yang pertama kata beliau mahabbatun syirkiyah. Cinta yang terkandung di dalamnya kesyirikan. Bahaya ini yang namanya cinta. Hati-hati. Cinta itu adalah nikmat ya. Cinta itu nikmat. Tapi jangan kebablasan. Karena di sana ada cinta yang namanya cinta syirkiyah. Cinta ya yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Kemudian yang kedua,
Cinta yang kedua adalah hubbul batil wa ahli. Cinta kebatilan dan pelakunya. Dan benci kepada al-haq dan pelakunya. Dan ini adalah sifat orang-orang munafik. Nah, cinta yang keempat, yakni atau yang ketiga ini tabi'iyah, cinta tabiat. Nah, ini adalah cinta kepada harta, kepada anak-anak. Maka apabila cinta ini tidak menyebutkan kepada ketaatan kepada Allah, atau cinta ini tidak menolong kepada perkara-perkara yang Allah haramkan, maka dia adalah cinta yang mubah, boleh. Ini cinta tabiat. Dan cinta yang keempat adalah hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirk. Cinta kepada pelaku tauhid dan benci kepada pelaku kesyirikan. Ini tiga macam jenis cinta. Ya. Kemudian saya di sini menjelaskan kepada kita, cinta yang pertama itu mahabbatun syirkiyatun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 sampai dengan 167, kata Allah tabaraka wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, sampai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bi kharijina minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang mengambil daripada selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, dan mereka mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang berfirman, Allah yang tetapkan. Berarti ada memang manusia-manusia yang mengambil selain daripada Allah tandingan-tandingan bagi Allah, dan mereka cintai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana mereka cintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka itu akan dikeluarkan dari neraka. Akan dikeluarkan dari neraka. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mahabbatul syirkiyah dia adalah cinta kepada asnam wal awthan wa kullu ma yu'badu min dunillah. Cinta syirkiyah dia adalah cinta terhadap asnam wal awthan. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu asnam. Asnam itu berhala-berhala dengan wujud yang berruh. Jadi ada berhala-berhala yang diserupakan dengan manusia, diserupakan dengan hewan, itu namanya asnam. Kalau awthan yang tidak berruh, mau batu, mau pohon, mau kuburan, kapan diserahkan, yang harusnya diserahkan kepada Allah, dia serahkan kepada benda-benda itu tadi, itu sudah disebut awthan. Sebagaimana di tanah Arab pada zaman Nabi ada 3 berhala yang sangat besar, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Lata, Uzza wal Manat. Teman sering dengar dalam Al-Quran, Lata, Uzza wal Manat. Tolong dijawab. Lata, Uzza wal Manat. Yang maka kemarin kita sudah sebutkan, Lata itu kuburan orang soleh, yang dia semasa hidupnya itu sering membuat adonan roti dan dia bagi-bagi kepada para hujjaj, para haji yang berhaji ke Baitullah. Haji ke Baitullah. Uzza ini sebuah batu, yang kemana Lata dan Uzza ini juga ada kelambu-kelambunya dan ada penunggunya. Dan Manat ini pepohonan yang ada jin perempuan bisa bicara dengan manusia di situ. Bicara dengan manusia di situ.
Nah, jadi mahabbah syirkiyah, cinta yang terkandung kesyirikan di dalamnya adalah cinta kepada asnam wal authan, berhala-berhala ini tadi. Ya. Maka segala sesuatu yang diibadai selain daripada Allah Subhanahu wa taala ini disebut mahabbatu syirkiyah. Karena sesuatu yang diibadai itu pasti ada cinta di dalam ya, penghambaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah itu tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Jadi kata Allah, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan bagi Allah tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman itu sangat dahsyat, sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa sangat besar cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Li'anna mahabbatahum mahabbatu tauhidin wa ikhlas. Kenapa? Karena cinta mereka kepada Allah adalah cinta tauhid dan keikhlasan. Ya. Cinta tauhid dan keikhlasan. Ya. Cinta yang paling besar, ya, yang tidak ada bandingannya dengan makhluk, mereka hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cintanya itu sesuai dengan ridha Allah. Ya. Kapan Allah ridai, mereka pun, kapan Allah cintai, mereka pun cinta. Kapan Allah benci, mereka pun benci. Kapan Allah tidak cinta, mereka pun tidak cinta. Walaupun dia bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka. Ya, mereka lebih dahulukan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, adapun jenis cinta yang kedua, mahabbatul muharramah, cinta yang diharamkan. Ya. Wa hiya mahabbatun ma yubghiduhu Allah Subhanahu wa taala min al-mamnu'ati wal manhiyati wal muharramat. Wa min dzalika mahabbatul musyrikina wa mahabbatul kuffar. Adapun cinta yang diharamkan, dia adalah cinta ya, pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dari perkara-perkara yang dilarang, ya, perkara-perkara yang diharamkan. Nah, dan diantaranya adalah cinta kepada kesyirikan dan cinta kepada kekafiran. Ini hati-hati. Loyalitas kita bagaimana? Ya. Kalau sekedar muamalah, boleh saja. Ya. Sebagaimana Nabi pun bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulnya. Tidak beriman kepada Rasulnya. Ya. Tapi Nabi SAW bermuamalah kepada mereka. Ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ya, prinsip agama, akidah, ya, maka ya, Nabi mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, perhatikan ya, cinta kita ini. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara atau cinta yang diharamkan sementara kita tidak sadar. Kenapa? Karena kurangnya ilmunya kita. Kurangnya pemahamannya kita. Bagaimana ya, amalan kita terhadap cinta ini tadi. Ya, jadi perhatikan jamaah sekalian. Nah, jangan sampai jamaah sekalian hal-hal yang dilarang ini tadi, hal-hal yang diharamkan ini tadi, ya, karena kita bilang, ya, saudara saya,
Teman saya, tetangga saya, perkara yang haram sudah kita tidak pedulikan lagi. Tidak ada girahnya kita lagi. Kita biarkan saja. Kenapa? Rasa sayang kita kepada dia, cinta kita kepada dia. Padahal kita telah jatuh dalam apa? Cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ya. Man ra'a minkum munkara, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, huwa adhaful iman. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia merubah dengan hatinya. Maka dia adalah selemah-lemah iman. Ya. Jadi perhatikan jemaah sekalian. Ya. Jangan sampai kita apa? Jatuh di dalam perkara cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak adanya upayanya kita ya untuk menghentikan perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang atau ya Allah Subhanahu wa taala ya haramkan. Atas dasar apa? Cinta. Senang. Ya. Sahabat ya, sahabat itu tidak akan mungkin kita katakan sahabat kecuali tidak ada yang namanya rasa cinta di situ. Tidak ada. Senang, suka. Ya. Maka subhanallah jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk tidak terjatuh dalam cinta yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ini tadi. Nah, kemudian jamaah sekalian cinta yang ketiga, mahabbatun tabi'iyah. Wa hiya mahabbatul insani li auladihi wa li abawayhi wa li zawjatihi wa li asdiqaihi. Fahadi mahabbatun tabi'iyatun la yakhidhu 'alaiha al-insan. Cinta tabiat dia adalah cinta manusia kepada anak-anaknya, kepada kedua orang tuanya, kepada istrinya, kepada teman-temannya, kepada harta. Maka ini adalah cinta tabiat yang seseorang itu tidak akan disiksa, tidak akan berdosa karena memiliki cinta ini. Karena dia sudah tabiat manusia, Allah telah tetapkan seperti itu. Kapan menjadi dosa? Kalau cinta tabiat ini mengantarkan kita kepada perkara yang Allah haramkan. Allah sudah katakan haram. Suruhlah, perintahlah anakmu, muru auladukum bis-shalah fi sab'i, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahkanlah anak kalian ya untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah madaji, pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya. Allah perintahkan untuk memerintahkan anak kita untuk sholat ketika berumur 7 tahun ya, dan dipukul ketika umur 10 tahun tidak sholat. Itu pun kata para ulama ya, pukulan yang tidak menyakitkan. Dan di antara para ulama dia mengatakan pukulan yang tidak sampai itu kelihatan. Pukulan mendidik. Dan pisahkanlah ya tempat-tempat tidur mereka. Laki-laki dan perempuan ketika telah umur 10 tahun dipisah. Ini pendidikan. Karena cinta kita kepada mereka, kita tidak peduli lagi nih hak mereka, hak Allah kepada mereka dan hak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu cinta kita. Ya. Nah, atau perkara-perkara yang lainnya dari hal-hal yang melahirkan dari kehidupan dunia ini, yang apabila dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan mereka menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak peduli. Atas dasar apa? Cinta kepada mereka. Atas dasar cinta kepada istri kita, kita tidak ingin mereka ya, bangun mungkin sholat subuh, menunaikan kewajiban dia kepada Allah, puasa di bulan Ramadan. Ya. Terlalu cinta kepada harta kita, ya, kita lupa menunaikan hak
zakat harta kita, sibuk mengumpulkan harta kita sampai kita lupa akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cinta tabiat yang asalnya mubah bisa menjadi cinta yang mengantarkan kita kepada perkara yang haram. Kenapa? Menjadikan kita lupa akan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis cinta yang keempat kata beliau mahabbatun wajibah. Cinta yang wajib. Ya, dia adalah mahabbatu awliyaillahi wa hiya mahabbatu fillahi wa mawalati lillahi subhanahu wa ta'ala. Kullu hadha dakhilun fi qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan cinta yang keempat adalah cinta yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Yang mana dia adalah cinta kepada wali-wali Allah. Ya. Yang mana dia adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga jenis cinta ini tadi kata beliau itu masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. 6. Kemudian beliau melanjutkan, beliau kembali menjelaskan kepada kita akan ayat tadi, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 165 sampai dengan 167, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang menjadikan daripada selain Allah Subhanahu wa taala itu tandingan bagi Allah. Yakni syubaha'u wa nudhara'u lillahi Subhanahu wa taala. Yakni tandingan, persamaan, bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqul ma ubida min dunillahi faqad uttukhidha niddan lillahi jalla wa ala. Maka segala sesuatu yang diibadahi daripada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Wal musyrikuna yuhibbuna ma'budatihim mahabbatan syadidatan. Maka orang-orang musyrik tersebut mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka dengan cinta yang sangat dahsyat, cinta yang sangat besar. Oleh karena itu kata Syekh, yamutuna dunaha wa yuqtaluna dunaha walau kanu la yuhibbunaha ma qatalu dunaha lakin yatamassakuna biha wa yuhibbunaha li'annaha ushribat fi qulubihim wal iyadu billah. Nah, oleh karena itu ketika kaum musyrikin ini mencintai sesembahan mereka dengan cinta yang sangat besar itu tadi, oleh karena itu mereka rela mati disebabkan sesembahan-sembahannya tersebut. Mereka rela mati untuk membela sesembahan-sembahannya tersebut. Mereka rela berperang demi membela sesembahan-sembahannya tersebut, karena besarnya cintanya mereka kepada sesembahan-sembahan mereka. Maka benarlah firman Allah tabaraka wa ta'ala itu tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka mencintai tandingan-tandingan bagi Allah tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini ya. Waktu sudah selesai. Nah, lebih kurang yang mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini bermanfaat untuk diri kami dan buat jamaah sekalian. Lebih kurang yang mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.